Punya teman di saat senang itu gampang. Saya kali ini mencoba mengutip kata yang sering orang upload di medsos ataupun di status. Contohnya, carilah tempat di mana keberadaan lo bisa dihargai dan dibutuhkan. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang sering membutuhkan, namun lupa menghargai. Dan lo juga selalu ingat siapa orang yang nemenin lo di saat lo berada di ambang kehancuran. Dan jangan lupain juga siapa orang yang ngejauhin lo di saat lo terjatuh. Jadi kesimpulannya, punya teman di saat senang itu gampang. Tapi pas lo susah, lo jadi tahu juga siapa teman lo yang selalu ada di samping lo. Nah, masa-masa gini nih, yang benar-benar terasa di tahun 2019 akhir mau masuk ke tahun 2022. Saya mau cerita tentang curhatan-curhatan. Kebenaran saya juga banyak tahu karena mendengar cerita-cerita lewat tongkrongan warung kopi yang saya punya. Bahkan saya juga mengalami sendiri. Saat ini semua orang dibuat bingung sama keadaan yang gak menentu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat, tapi apakah pengaruhnya terasa buat kita? Ngerasa belum ada kepastian, mau mulai apa, mau gimana ke depannya. Juga butuh banyak dukungan. Syukur-syukur ada yang begitu peduli, merangkul bahkan memberi naungan. Ada beberapa orang yang memang mampu bertahan karena dasar akar keyakinannya yang kuat. Mempunyai mental berproses, mendapat perhatian dan kepedulian yang kuat, baik dari keluarga, teman, lingkungan, komunitas, bahkan support bantuan program pemerintah misalnya. Kalau benar, ya makasih pemerintah. Namun gak sedikit juga yang ngerasa hidupnya kehilangan perhatian. Kurang beruntung, dijauhi teman, gak dianggap sama keluarga, direndahkan, ditendang dari pekerjaan, malah yang lebih parahnya lagi, gak dibutuhin dan gak dihargain. Yang jelas saat ini karena pandemi semua ikut merasakan dampaknya. Saya pun ikut prihatin. Faktor-faktor lain yang terjadi penyebab kita ngerasa gak dibutuhin atau dihargain temen banyak tentunya. Dinilai gak banyak duit lagi, sekarang jadi pengangguran, usahanya runtuh misalnya, gak ngetop lagi. Tapi ada juga sih temen yang memang selama ini minat bertemannya dan niatnya juga cuma manfaatin. Dekat sama kita karena butuhnya aja. Terus pas kita lagi susah, sebodoh teuing, bodoh amat, derita lo dan sebagainya. Tapi kalau positifnya, ya kita berpikir semua lagi coba mencari cara untuk fokus bertahan di kehidupannya. Yang akhirnya agak kurang memperhatikan kita. Ada juga yang posisinya memang malah kurang beruntung dibandingkan kita. Kalau kita melihat dari berbagai faktor tersebut, negatifnya pikiran kita tentang beberapa teman yang seolah-olah ninggalin kita. Berpikir lagi, kok dimintain tolong malah menghindar ya? Macam-macam lah pikiran jelek yang terbersit. Saya sendiri pun merasakan hal yang sama. Hanya ada beberapa hal yang saya yakini. Pertama, jangan pernah mengandalkan orang lain. Yang kedua, selalu ingat dan berserah ke Sang Pencipta di saat senang dan susah. Coba untuk selalu berterima kasih dan mensyukuri apa yang kita dapat. Ketiga, berpikir positif dan memotivasi diri sendiri. Yang keempat, menjadi cerdik di saat kepepet, tapi yang positif ya. Yang kelima, memprioritaskan yang penting, paling tidak mengurangi gaya hidup yang berlebihan lah. Dan terakhir, yang keenam, mencoba sesuatu yang bermanfaat atau menghasilkan dengan mensedikitkan resiko, meminimkan resiko. Seterpuruk-puruknya kita, selapar-laparnya kita, pasti ada kok yang benar-benar tanpa diminta ikhlas. Karena kepeduliannya yang benar-benar ikut mikirin, bahkan mencoba untuk sedikit meringankan beban kita. Walaupun mungkin orang itu belum pernah kita bantu. Itulah hidup. Saya juga gak sempurna kok.
Mungkin kita juga pernah lupa untuk berterima kasih saat dibantu. Itu pasti. Nggak semua kebaikan orang bisa kita balas kan? Namun kita harus yakin, di mana kita masih berpijak di bumi, kebaikan itu akan selalu ada. Nah, lewat keyakinan itulah akar hidup kita menjadi kuat dan membuka pikiran-pikiran positif orang-orang di sekeliling kita. Ada pesan dari saya. Ambil sebuah kesempatan bukan karena besarnya yang kita dapat, melainkan kita harus melakukan untuk alasan sebuah perubahan hidup yang lebih baik. Oke teman-teman, semangat!